Osprey Stratos S17 berarti diproduksi di tahun 2017, awal dikeluarin sampai 2022. Ini adalah seri lama, salah satu Osprey dengan low budget tapi versi terbaik gue bilang. Yang kali ini bakal gua review semuanya plus minusnya selama kurang lebih gua gunain Osprey ini yang Stratos sekitar 3 tahun. Bobot buat Osprey Stratos itu 1617 gram atau setara dengan 1,6 kilo. Dari bagian bawah itu adalah di sini ada tempat rain cover ditaruh di bawah. Walaupun di bawah menurut gua agak ribet ya dibandingin seri Atmos yang lama tuh di atas lebih gampang ambilnya. Nah, tali webbing ini bisa lu pakai buat naruh matras atau tenda di bawah sini. Jadi ya masih bisa jadi kompartemen tambahan lah. Kalau ini buat ice axe. Jadi kalau biasanya orang-orang luar tuh kan daki gunung es bawa kapak, jadi ini tempat kapak deh. Di sini ada tali buat trekking pole. Nah, jadi lu bisa gantungin trekking pole di sini. Sama buat trekking pole tuh ada dua ya. Satu lagi ada di sini. Di bagian dada ntar kalau lu pakai, dan koneknya ke sini nih. Jadi posisinya nyamping. Kita lanjutin ke bagian depan. Menurut gua kenapa Osprey Stratos gua rasain terbaik ya, gua bilang kompartemen ini yang paling gua suka. Jadi di sini gua biasanya naruh itu buat sendal, dan di depan sini ada kompartemen lagi. Nah, di sini tuh gua taruh P3 cup atau barang-barang yang urgent lah atau cemilan. Jadi gua naruh sini nih. Kita pindah ke samping. Sayang banget di sini jujur tempat airnya itu masih gunakan mesh. Jadi ini rawan robek karena kemarin tuh gua habis ke Talamau dan trekking di sana tuh juga lumayan rapet hutannya. Jadi kalau nyangkut-nyangkut ya udah kelar dah ini nih. Salah satu contohnya di sini nih. Bagian pojoknya robek semua. Salah satu lagi fiturnya yang gue suka tuh posisi air tuh nggak harus dari atas, jadi bisa dari samping. Jadi posisi air tuh bisa kayak gini. Jadi yang gue rasa kalau posisi air gini, ketika gue pengen minum gue tinggal ambil, nggak butuh bantuan orang lain atau gue harus copot carrier dulu. Jadi tinggal ambil, jadi lebih simple dan lebih enak juga. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Di sini ada quick access. Nah, aksesnya cuma ada satu ya di bagian sini doang, bagian sebelah kiri, yang sebelah kanan nggak ada. Jadi walaupun satu, menurut gue ini juga termasuk bermanfaat, soalnya waktu gue di Talang lagi jalan pas sampai camp area itu hujan lebat secara mendadak. Jadi tenda gue di dalam, gue tinggal buka, tarik, udah, jadi udah langsung ambil, jadi nggak perlu bongkar satu-satu sampai atas. Dan ketika tenda gue berdiri, gue tutup lagi ini, carrier gue langsung gue angkat ke dalam, udah. Jadi udah di dalam baru prepare dirapiin lagi. Selanjutnya kita bakal lanjut ke bagian atas. Di sini top lid, di sini tempat penyimpanan. Sama ada dua di bagian dalam itu juga ada. Ini ada jaring-jaring, masih bisa lu gunain lagi. Dan di sini juga ada cantolan. Biasanya cantolan ini buat kunci. Yang bawah tadi gue ada yang lupa kayaknya. Ini buat tempat sleeping bag. Jadi di antara tempat sleeping bag sama kompartemen utama tuh ada batasnya juga. Jadi lu bisa misahin antara sleeping bag sama di atas tuh baju, nesting segala macamnya masih bisa dipisah. Kita bakal lanjut ke bagian dalam. Ini ada tempat water bladder. Ini buat water bladder, connect-nya ke sini nih. Ke sini habis itu keluar di sini. Nah, di sini nih. Ini buat water bladder sama cantolannya juga ada di sini cantolannya. Ya selebihnya di dalamnya juga nggak ada apa-apa, cuma ya plong sama sekat di bagian kompartemen buat SB sama yang di atas, cuma itu doang. Jadi gua nggak bakal bongkar semua. Setelah semuanya gua rasa cukup, di bagian bawah kita udah, di bagian atas juga udah, di bagian dalam juga rasanya udah cukup. Kita bakal lanjut ke menu utama yaitu bag system. Dimana sebuah carrier atau daypack buat ke gunung itu yang kita utamain itu adalah kenyamanan. Jadi yang bag system ini inti utama dari sebuah tas. Kalau buat kantong, resleting, kompartemen pasti ya pada umumnya pasti mempunyai itu. Bag systemnya menggunakan sistem jaring, cukup mumpuni, nggak bakal bikin gerah di punggung lu. Bisa disetting buat torsonya juga, lu bisa setting atas bawah. Untuk settingnya pun tinggal
Nah, di sini dia ada velcro, lu tinggal buka, naik, turunin. Kita bakal coba turunin ke bawah. Nah, setelah rasa udah cukup buat settingnya, lu bisa tekan lagi. Cukup, diginin aja. Dan ini dijamin kuat, jangan takut walaupun ini cuma velcro, tapi gua jamin gak bakal copot. Soalnya di sini juga udah ada penahannya. Lanjut lagi buat bagian depan, di sini ada fluid. Di bagian bawah seperti carrier pada umumnya. Ya, kantong ini udah umum, gua gak perlu jelasin fungsinya apaan. Satu lagi yang gua jelasin. Jadi kalau buat Osprey itu walaupun ukurannya di 50 liter, gua akui 50 liter Osprey itu emang gede banget, Pak. Jadi setara dengan 60 sampai 65 liter untuk carrier lokal. Jadi jangan berharap lu 50 liter lu pikir kecil. Menurut gue 50 liter untuk pendakian 4 sampai 5 hari dengan bawaan barang lu doang itu udah cukup banget. Nah, ketika gua bawa barang dan semuanya perlengkapan tim tuh ada di gua, mulai dari air, tenda, nesting, kompor, gas, logistik ada juga, cuma sedikit, nggak bakal muat juga banyak logistik. Jadi gua totalin semuanya, beban gua tuh nyampe di 22 kilo. Nah, di sini baru kerasa minusnya. Jadi ketika lu bawa beban di atas 15 kilo aja itu kerasanya udah nggak nyaman. Gua akui nggak nyaman. Karena yang pertama tuh shoulder pad, shoulder busa buat di bahunya tipis. Tambah lagi carrier ini menggunakan rangka besi. Jadi ketika lu bawa beban berat di atas 15 kilo itu bakalan nimbulin suara yang kayak gesekan gitu, bakal bunyi kresek-kresek. Jadi di telinga gua ganggu sih. Jadi kalau buat lu yang emang spek-spek porter, yang emang bawaannya berat, gua nggak nyaranin carrier dengan frame besi karena berisik, Pak. Setelah rasanya udah cukup, gua bakal cobain looknya gimana. Dimana di sini ukuran carriernya 50 liter dengan tinggi badan gua 178, BB gue di antara 68 kilo atau 70 kilo. Jadi lu buat lihat bisa bandingin dengan badan lu, tinggi lu, dan gimana kelihatan looknya. Nah, sekarang gue udah gunain carriernya. Tinggi badan gue 178 di BB 68. Jadi kalian bisa lihat looknya. Itu nggak bakal bikin tenggelam. Nah, begini looknya kalau lu pakai Osprey ini Stratos. Selain ada kekurangan framenya yang bikin berisik, kelebihannya di sini adalah, nah di sini nih, antara punggung lu sama carriernya itu nggak nempel. Jadi ada sedikit space yang bakal nyalurin udara. Di sana tingkat kelebihannya gue bilang. Sedangkan untuk di busa bahunya harus gue akui, Osprey Stratos tuh tipis banget. Bawa beban di 20 kilo itu pedesnya bukan main. Tapi masih bisa lu akalin dengan beli shoulder pad. Jadi di sini juga bisa ditempelin. Mungkin cukup dari gua. Kalau ada yang kalian mau tanyain atau ada yang kurang dari penjelasan gua, kalian bisa tanyain melalui via kolom komentar. Senang berbagi sama kalian. Kali ini gua pamit. Semoga kita ketemu di sesi lainnya. Kalau ada kalian mau request buat review apalagi, gua bakal usahain adain barangnya. Oke.